itu mekanisme awal operasinya kapan, dan fokusnya nanti kan ada disinggung juga soal yang akan ada anggaran yang khusus kalau pendidikan gratis biaya itu masuknya nanti seperti apa gitu. Iya. Nanti tanggal 1 Menteri Keuangan akan di paripurna untuk merespon dengan jawaban tanggapan atas berbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan berakhir dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan. Prediksi saya agar APBN kita di 2026 itu kredibel, sehat, dan berkelanjutan, maka pertumbuhan yang ideal yang ingin dicapai di APBN nanti pada 2026 ya di batas 5,2 sampai 5,3, kecuali pemerintah punya pandangan lain, karena memang yang kita lawan sebagaimana yang terjadi tahun ini, tahun depan pun akan sama. Musuh kita adalah ketidakpastian. Setiap negara pasti akan melakukan protek terhadap negaranya sendiri karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini, maka 5,2 sampai 5,3 itulah yang kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Pada satu sisi, sesuai dengan keputusan MK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta, walaupun di swasta ada persyaratan, itu menjadi mandatori 20% dari APBN, dan insya Allah pasti terpenuhi. Karena kalau katakanlah prediksi saya APBN sekitar 3.800-an, 20% dari 3.800 itu kurang lebih 760 triliun. Baik di pusat maupun di daerah, termasuk di dana abadi pendidikan, maka semua akan terjaga. Kalau dari perhitungan akan ada penambahan nggak Pak dari yang dibutuhkan? Karena kan orang kata operasional yang dikeluarkan juga bertambah gitu. Kalau dari sisi itu penambahannya tidak begitu besar. Karena faktanya SD, SMP kan sudah ada pos. Tinggal kita akan hitung ulang utility-nya. Berapa sih kebutuhan sesungguhnya. Walaupun kalau itu tidak mungkin dipukul rata, setiap daerah kan berbeda. Sehingga bukan isu baru soal SD, SMP wajib gratis, itu bukan isu baru. Hanya penegasan dari MK. Karena mungkin ada swasta-swasta yang belum menerima. Tapi kalau swasta yang belum menerima, tentu kalau toh itu diterima harus ada persyaratan. So kalau semua di berbiak uya asal terima, ini APBN, uang negara, pertanggungjawabannya seperti itu. Kan repot juga, ya. Tapi berarti kan efisiensi diperpanjang sampai tahun depan. Kalau efisiensi diperpanjang, kita memang wajib efisien. Apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden itu sesuatu yang niscaya bagi bangsa. Banggar pun dari dulu sampai sekarang, apalagi menjadi political will Bapak Presiden untuk melakukan efisiensi, kita dukung sepenuhnya. Tapi tidak mengorbankan prioritas yang dijanjikan menjadi visi misi presiden saat ini. Saya ini di luar Banggar, kemarin Wakil Presiden Mas Gibran ini sempat ziarah ini ke makam Bung Karno. Nah, saya ini ngelihatnya gimana? Saya kalau bagi siapapun yang datang berziarah ke makam
pasti isinya doa. Yang namanya doa pasti yang baik-baik. Kalau datang ke makam tidak baik-baik, itu bukan orang baik. Jadi kesimpulannya, siapapun yang datang ke makam pasti mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin pertemuan Bu Mega bertemu dengan Pak Kapolri pada saat berkunjung ke rumah istrinya Pak Hugeng, bahkan ada Kapolri Pak Sigit cium tangan Bu Mega, artinya memang hubungan keduanya terjalin masih bagus saja. Siapa sih Bu ya? Memang tidak ada apa-apa. Oke. Hubungannya baik-baik saja. Sudahlah, percayalah, apalagi kalau menyangkut personal, bertemu. Ibu humble, Pak Sigit Kapolri, walaupun Kapolri karena di satu sisi ibu adalah ibu ketua umum, tapi jangan lupa Ibu Megawati Presiden kelima Republik Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan gesturnya Pak Sigit, senyumnya Ibu Megawati itu penanda bagi kita semua bahwa tidak ada dan Pak Said, tapi dari sejak pemilu 2004 kemarin, Ibu kan di beberapa forum resmi suka mengkritik Pak Sigit. secara politis ya pastilah. Salah eskalator. Pertemuan kemarin sudah menjadi sinyal bahwa Ibu dengan Kapolri ini tidak ada masalah, atau gimana Pak Said? Saya tidak tahu ada kesimpulan ibu bermasalah dan tidak bermasalah. Tapi secara personal gestur Ibu Megawati dan publik semuanya melihat gestur ibu luar biasa. Ibu kan gestur kenegarawanan, senyum khas ibu, kemudian penghormatan Pak Sigit sebagai Kapolri. Itu datang ke acara 100 tahun istrinya jenderal yang paling bersih di Republik sampai saat ini. Pak Said, izin satu lagi soal surat forum Purnawirawan TNI yang ke DPR dan Pak Said soal update Sudah Kongres itu. dong. Nah, apa perlu direspon secara resmi Pak Said? saya mau direspon. Karena itu disampaikan Suratnya ke pimpinan DPR. karena itu disampaikan secara resmi ke DPR, mungkin perlu respon resmi dari DPR juga soal itu. DPR kan banyak menerima surat dari masyarakat. Kalau setiap surat langsung direspon, mungkin pimpinan DPR tiap hari akan berdiri untuk merespon. Tapi sebenarnya surat itu, usulan itu punya dasar nggak Pak Said ya? Kalau Pak Said melihatnya. Nah, wartawan nanyanya ke gua punya dasar. Menurut wartawan? Sikap PDIP melihat surat itu seperti apa? Kata wartawannya. Kawan Kalau wartawannya nggak tahu, yang ditanya lebih tidak tahu lagi. wartawan kan nggak boleh bersikap Pak Said. Gua juga berhak tidak berjawab. Pak Said, update Kongres dong Pak Said. Kongres PDIP, apa sudah ada ketua pelaksananya? Belum. Kemungkinan Juli, enggak. Juli Agustus. Ibu Ketua Umumnya akan memutuskan. Sampai saat ini panitia belum dibentuk berarti Pak? Insya Allah Ibu Ketua Umumnya akan memutuskan. Dalam waktu dekat? Lu jangan satu. Terima kasih Bu ya.